bersama ucapkan janji alumni. Panca Prasetya Alumni Universitas Gunung Rinjani. Kami alumni Universitas Gunung Rinjani yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan prasetya bahwa 1. Kami akan senantiasa menjunjung tinggi moral dan tata susila dalam segala tingkah laku dan perbuatan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami akan senantiasa mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran. 3. Kami akan senantiasa bekerja dengan kemampuan yang ada secara jujur, penuh pengabdian dan tanggung jawab. 4. Kami akan senantiasa mendahulukan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, suku atau golongan. 5. Kami akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan alma mater dan guru-guru kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Wisudawan wisudawati, disilakan duduk kembali. Kesan dan pesan wisudawan yang diwakilkan oleh Jundi Arzaki SPD, kepadanya disilakan. Oke, mari kita awali dengan salam yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, salam yang sering diucapkan oleh para penghuni surga, maka merugilah orang-orang yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua LL Dikti Wilayah 8 Bali NTB, yang kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Gunung Rinjani Lombok, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Gunung Rinjani, yang kami hormati Bapak Ibu Senat, yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu atau segenap sivitas akademika, dan yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu atau para pendamping wisudawan wisudawati, dan tentu saja yang saya cintai dan saya hormati wisudawan wisudawati angkatan ke-23 tahun 2022. Pertama-tama puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang luar biasa ini, di hari yang sudah lama kita nanti-nanti, tidak hanya oleh sarjanawan sarjanawati,
tapi juga oleh keluarga atau suami ataupun istri. Dan kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pesan dan kesan mewakili 225 wisudawan wisudawati. Tentu ini menjadi sebuah kehormatan bagi saya karena tidak semua wisudawan wisudawati memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara di mimbar yang terhormat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kesan yang ingin saya sampaikan adalah pertama, nyaris belum percaya rasanya pada hari ini kita telah sampai kepada hari yang berbahagia, hari yang telah lama kita nanti-nanti, hari yang telah kita sama-sama menangkan. Dimulai dari kita melakukan registrasi awal, melakukan pengenalan kehidupan kampus, melakukan perkuliahan selama bertahun-tahun, dan sampai akhirnya kita menyelesaikan tugas akhir kita yang kita selesaikan dengan penuh pengorbanan, penuh tanggung jawab, dan tentu saja menguras emosi, bahkan menguras kantong kita. Namun dengan hadirnya kita di sini tentu menegaskan bahwa wisudawan wisudawati yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang memiliki komitmen, adalah orang-orang yang mampu survive dan orang-orang pemenang. Karena apa? Karena ada sebagian kecil di antara kawan-kawan kita yang belum mampu menyelesaikan tugas akhirnya, belum mampu menyelesaikan studinya. Maka wisudawan wisudawati yang hadir di tempat ini saya rasa layak mendapatkan aplaus yang meriah dari kita semua. Baik, selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah sebagai seorang fresh graduate atau sarjana muda, kita masuk kepada wilayah persaingan yang cukup berat. Kenapa saya katakan demikian? Karena Bapak Dirjen Dikti pernah mengatakan sarjanawan di Indonesia per tahunnya itu 1,5 juta orang. Bayangkan. Ya. Sedangkan lapangan pekerjaan setiap tahunnya hanya 300 sampai 400 ribu. Tentu ini menjadi tantangan yang besar bagi kita. Kita dituntut untuk memiliki soft skill dan kemampuan beradaptasi terhadap zaman. Soft skill seperti apa? Nanti kita bahas. Namun Bapak Ibu sekalian, di tengah tantangan yang begitu besar, kita juga dihadapkan dengan peluang yang tidak kalah besar. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, jika diberikan umur panjang, nanti di 2045 seperti apa wajah Republik ini? Jika diberikan umur panjang, Bapak Ibu sekalian, di 2045 banyak pakar memprediksi Indonesia akan masuk ranking 5 negara terkuat di dunia. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Tidak hanya sampai di situ, sebuah perusahaan multi keuangan yang berpusat di London mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat nomor 4 di dunia pada tahun 2030, di bawah Tiongkok, di bawah India, dan di bawah Amerika. Tidak sampai di sana. Pada pertemuan G20 kemarin, banyak pejabat-pejabat tinggi dan presiden menyampaikan bahwa meninggalkan Indonesia adalah celaka. Kenapa? Karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa, memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Hampir semua syarat menjadi negara maju kita punya. Tinggal sekarang bagaimana kita yakin untuk melakukan hal tersebut dan mau melakukan hal tersebut. Nah, di samping tantangan, kita juga memiliki potensi yang luar biasa. Potensi itu seperti apa? Jadi banyak indikator menunjukkan bahwa anak-anak zaman sekarang bisa menghasilkan uang kapan saja dan di mana saja. Seperti apa? Jadi mungkin ada pandangan seperti ini. Anak-anak zaman sekarang tidak mau menjalankan proses dengan kuat.
Padahal dengan proses yang kuat tersebut, dia akan mendapatkan hasil yang kuat dan mendapatkan rezeki yang kuat pula. Tapi coba kita pandang dari perspektif yang berbeda. Proses yang dialami orang-orang tua kita zaman dulu berbeda jauh dengan proses yang dialami anak-anak zaman sekarang. Lebih lagi dengan hadirnya internet, dunia digital. Zaman sekarang Bapak Ibu, nganggur saja, kalau diseriusin, nganggur itu bisa jadi duit. Seperti apa? Sekarang orang bisa menghasilkan duit dengan cara rebahan. Apa yang dia lakukan? Ternyata sambil rebahan, dia jualan online. Ternyata sambil nongkrong, dia melakukan trading. Ternyata sambil ngobrol, dia sedang membuat konten. Dan itu semua menghasilkan uang. Dan ini tentu menjadi peluang bagi kita semua. Saya berikan satu contoh, semoga dapat menginspirasi kita semua. Baru-baru ini ada sebuah kisah nyata viral menjadi tren di kalangan anak muda. Ada yang tahu Alif? Ada yang tahu Alif? Iya. Mungkin nanti akan ada banyak yang tahu. Alif ini adalah seorang remaja biasa. Siapa sih yang kenal Alif? Tapi hanya bermodalkan satu kalimat. Kamu nanya. Iya. Hanya bermodalkan satu kalimat, dia bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Bahkan diundang di podcast-podcast ternama, diundang di acara-acara TV terkenal. Siapa yang membayangkan itu bisa menjadi duit? Dan ini tentu menjadi peluang bagi kita semua. Kita juga tidak kalah dengan Alif tersebut. Karena Alif ini berjualan di tempat, bukan di tempat yang profesional, bukan di studio yang mewah dengan peralatan yang canggih. Tidak. Tapi dia berjualan di depan rumahnya di sebuah gang sempit yang dinamakan gang di tengah hujan. Nah, ini tentu menjadi motor penggerak bagi kita untuk menjadikan kita bersemangat. Di tengah tantangan yang luar biasa, ternyata kita juga disajikan potensi dan peluang yang luar biasa. Maka mari kita bersemangat, mari kita bersungguh-sungguh. Wisuda bukanlah akhir dari pembelajaran, wisuda bukanlah akhir untuk kita menuntut ilmu. Teruslah menuntut ilmu, teruslah berguru, dan minta restu dari kedua orang tua. Karena tanpa kedua orang tua, kita bukanlah siapa-siapa. Orang tualah yang memberikan potensi terbaik kepada kita dan tidak bisa kita sia-siakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, panitia sudah membriefing saya dari awal kalau bisa 2 menit. Jadi sebenarnya materi saya banyak, tapi saya press jadi sekian saja. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan sebuah pantun. Indonesia negara hukum, korupsi nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu menyita waktu sejenak menyampaikan pesan dari catatan seorang sastrawan besar Indonesia, yaitu W.S. Rendra. Judul puisinya adalah Sajak Sebatang Lisu. Menghisap sebatang lisu, melihat Indonesia Raya, mendengar 240 juta rakyat, dan di langit 2, 3 cukong mengangkang merah di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang banyak. Dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadapi satu chain panjang
permohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita tunding antri uang pensiun. Dan di langit, para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah bangsa yang malas. Bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala. Dan aku melihat protes terpendam, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Dan sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya, dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala, dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajakku, pamflet masa darurat. Apalah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apalah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Terima kasih. Rendra, tahun 1978. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pertama oleh Rektor Universitas Gunung Rinjani, Bapak Dr. Haji Muhammad Ali bin Dahlan SHMM. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan, Bapak dari Dikti, LL Dikti, para senator Universitas Gunung Rinjani, para dosen, para mahasiswa, ibu bapak, keluarga dari para wisudawan. Alhamdulillah, hari ini kita baru saja menyaksikan satu upacara yang bagus untuk para mahasiswa atau wisudawan yang baru saja menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gunung Rinjani. Kalau mendengar nama Gunung Rinjani, itu lambangnya universitasnya juga Gunung Rinjani. Tapi ada di dalamnya itu ada gunung kecil ya, Gunung Baru itu. Terus di bawahnya itu ada hijau, itu Danau Segarana.
sederhana saja. Tapi Gunung Rinjani ini kalau menurut kita orang Sasak itu dia sakti Gunung Rinjani ya. Kalau Maulana Syekh itu sering menyebut Gunung Rinjani, almarhum Maulana Syekh. Tapi Maulana Syekh yang baru juga itu Tuan Guru Latif juga sering menyebut Gunung Rinjani ya. Raja Lombok dahulu, anak agung Ketut Karangasem itu sangat menghormati Gunung Rinjani, dan setiap tahun itu ada upacara pakelang namanya ya, mempersembahkan ikan emas, ikan yang dibuat dari emas untuk persembahan kepada Betara Gunung Rinjani. Kalau orang Sasak itu ruhnya itu harus berlayar di Danau Sekarana. Jadi Danau Sekarana itu tempat berlayar. Makanya nanti ada pelayaran namanya ya, upacara kematian kalau orang Sasak itu pelayaran, sudah berlayar di Danau Sekarana itu. Ya mudah-mudahan pada berlayar di Danau Sekarana gitu. Tapi ini sekedar ilustrasi ya, bagus. Bapak Ibu, saudara-saudara, tadi sudah kita dengarkan dari Ibu yang mewakili Pak Gubernur, lalu ada pidato baru dari wisudawan, bagus semua. Terima kasih Pak Gubernur yang tidak hadir. Ya, semoga beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih puisi Wes Rendra yang dibacakan oleh kandidat doktor kita, Saudara Karoni. Saya selalu menyuruh orang membacakan puisi itu untuk mengingatkan bagi kita supaya ilmu yang kita tuntut itu dekat dengan masyarakat, keadaan yang ada dalam masyarakat maksudnya ya. Jadi itu puisi-puisi protes dari Wes Rendra itu sebagai kenyataan yang dilukiskan dalam puisi-puisi beliau ya. Jadi terima kasih pada semua kita yang berpartisipasi di dalam acara wisuda hari ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sangat beruntung ada Universitas Gunung Rinjani di Lombok Timur. Jadi ibu bapak bisa mengawasi anaknya yang kuliah itu, dia kuliah atau enggak. Kalau dikirim di tempat jauh, ya duean pada pemotor tuh lihat segigi, ya. Saya jumpai itu mahasiswa nganggur di segigi itu. Dia oleh ini ke Lombok Timur, ya kan gede kali lagi kita dengan tua kan. Nah itu jadi bagus. Tidak pada nanti kalau punya anak lagi kuliahkan di Universitas Gunung Rinjani ke? Dan Universitas Gunung Rinjani ini paling hebat karena dia saja yang boleh menggunakan Gunung Rinjani. Dan Gunung Rinjani ini gunung yang tertinggi di Indonesia Timur, kecuali Gunung Kartens di Rian di Papua. Jadi untung tidak orang-orang Lombok tinggal di Pulau Lombok karena punya Gunung Rinjani ke? Kasihan orang-orang yang tinggal tidak di Lombok ya karena tidak punya Gunung Rinjani. Tapi kalau di Bali ada Gunung Agung. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, terima kasih atas segala partisipasinya, panitia, ya itu pengurus yayasan, Bapak Aib Rosidi dengan jajarannya, Pak Ahmad Kamarudin, dan semua yang berpartisipasi dalam acara hari ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan yang kita hadapi sekarang ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu
yang mewakili Pak Gubernur banyak menyebut digital. Juga mahasiswa kita yang baru juga menyebut digital ya. Saya menegaskan pandangan kita bahwa teknologi informasi yang melahirkan berbagai produk itu adalah tool, dia hanya alat. Karena bangsa Indonesia berada di bawah bangsa yang sudah maju, termasuk kemiskinan kita, bangsa Indonesia, negara Indonesia salah satu dari 100 negara termiskin di dunia. Jadi kalau ada orang meramalkan nanti tahun sekian kita nomor 1, nanti tahun sekian kita nomor sekian, boleh-boleh saja, tapi itu ramalan ya. Selamat meramal. Kita bicara sekarang keadaan. Masih banyak kemiskinan di Indonesia. Karena secara teori, kalau ada pertumbuhan ekonomi, itu tersedia lapangan kerja sejalan dengan pertumbuhannya. Tetapi kalau ada pertumbuhan ekonomi, tapi jumlah orang miskin bertambah, berarti ada yang tidak sehat. Ada BLT, bantuan tunai langsung, ada kartu prakerja namanya ya, atau bermacam-macam sedekah yang diberikan oleh pemerintah pada rakyat miskin. Itu menggambarkan memang betul ada orang miskin di negara kita. Sekarang pertanyaannya, kalau ada pertumbuhan ekonomi di satu negara, siapa menikmati pertumbuhan itu? Inilah pertanyaan yang harus didiskusikan oleh bangsa itu sendiri, bukan oleh segelintir orang-orang yang memegang kuasa di negeri ini. Ada 100 orang kaya di Indonesia yang kekayaannya di atas 15 triliun setiap orang. Dialah yang menikmati pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itulah saya ingatkan kembali, saya kembali tadi mengenai pidato Ibu Gubernur dan pidato Ibu yang mewakili Gubernur dan mahasiswa kita. Digital terus setiap hari kita dengar ya. Kita ini konsumen dari alat itu. Alat itu telah banyak menipu bangsa kita yang bodoh. Percurian, penipuan, penjualan wanita online semua. Menggambarkan bahwa bangsa kita konsumen yang tidak mengerti maksudnya ya. Karena itu di dalam sesenggak sasak itu ada kata-kata begini, dengan bodoh tekakan sih dengan rireh. Berarti kita bodoh tekakan sih dengan rireh. Nah, karena itulah hati-hati. Banyak kemajuan yang segera kita capai oleh alat itu. Digital itu, internet itu ini, ya bagus, terima kasih. Di bidang pendidikan bagus. Saya bertanya, tadi kalau Rendra bertanya ya, kemana petugas tol yang dari Jakarta sampai Cengkareng
yang dulu jumlahnya beribu-ribu itu sekarang diganti dengan kartu. Kita harus berpikir kemana mereka sekarang ini, beribu-ribu orang itu. Ini cara kita mengamati kalau ada teknologi itu, bukan kita terkagum-kagum bahkan menuhankan teknologi itu, ya. Teknologi itu harus kita gunakan hanya sebagai alat, tapi kita harus tahu falsafah pembangunan kita. Kalau tidak, kita menjadi mangsa dari negara lain. Inilah yang harus dibicarakan oleh ahli-ahli di negara kita. Bukan tukang memuja-muji teknologi itu. Dia teknologi biasa saja, alat biasa saja. Masih ada 100 komputer di Indonesia, tahun 82 kami sudah pakai komputer. Tanya Pak Ayub itu. Tapi kami tidak memuja-muji alat itu, ya. Di alat biasa, pabrik yang membuatnya, ya. Nah, maksudnya jangan Anda memuja-muji alat itu seakan-akan dia akan menyelesaikan masalah, segala masalah. Tapi akibat-akibat yang kita alami ini juga masalah yang harus kita perbincangkan. Saya paling senang pakai teknologi itu, ya. Tapi saya menghargai dia hanya sebagai alat saya saja, ya. Tidak ada lebih. Tapi ibu yang itu memuja-muji tadi, ya. Tidak apa-apa, ya, itu hanya itu pengetahuan dia memuja-muji. Kita maksudnya harus awas, saudara-saudara, bapak-bapak, ya. Dia hanya alat biasa. Pendidikan harus menuju kepada tujuan pendidikan itu. Alatnya itu hanya itu saja, ya. Justru orang sekarang tidak mau membaca, tidak mau membaca buku-buku. Saya sudah tanya di perpustakaan saya, ya, berapa orang datang mahasiswa membaca sini. Paling banyak 20 Pak katanya, ya. Ini hati-hati. Saya tanya mahasiswa, apa judul kamu punya skripsi? Di mana kamu dapat? Di internet. Dia tidak tahu apa. Siapa saja boleh menulis di internet. Jelek baik, tulis saja, ya. Nah, harus ada kemampuan kita menseleksi. Harus tetap membaca teks. Nanti kalau itu semua perpustakaan kita tutup saja, ya. Kalau tidak ada yang mau membaca, sajikan saja semua bahan-bahan kotor di dalam internet. Nah, ini kita harus tahu itu. Yang kedua, bapak-bapak dan saudara-saudara, kita masih punya masalah. Karena itulah saya mengajukan trilogi dalam pembangunan sebuah bangsa, yaitu keadilan, kebebasan, dan tujuan pembangunan itu sendiri, yaitu kemajuan. Tidak ada kemajuan tanpa kebebasan. Tidak ada keadilan tanpa kebebasan. Karena itu keadilan itu adalah tujuan dasar untuk membangun pada kemajuan sebuah bangsa. Kalau tidak ada demokrasi, kalau tidak ada keadilan, untuk apa pembangunan bangsa itu? Karena itulah para mahasiswa, para dosen harus berbicara dan berpikir tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bangsa dan negara. Tadi saya dengar itu dibaca oleh mahasiswa tadi itu. Tadi prasasti, wah hebat sekali itu. Saya baru dengar itu. Yang luar biasa. Silakan dilaksanakan, ya. Bukan kita baca-baca doang. Saya kira itu saja. Terima kasih pada Pak dari Dikti yang telah banyak memberikan tuntunan, arahan supaya universitas kita mengalami kemajuan
dan sekarang dan di masa yang akan datang. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Sambutan kedua oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 Bali NTB yang diwakili oleh Pandeputu Surya Dinata SSI Empar, analis kepegawaian ahli muda. Kepadanya disilakan. Selamat siang, mohon izin untuk menyampaikan sambutan dari Kepala LLDT Wilayah 8 pada siang hari yang cerah dan berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Nama Budaya. Selamat siang, salam kebajikan dan rahayu bagi kita semua. Yang kami hormati Gubernur NTB yang tadi diwakili oleh Bu Dr. Eka, Asisten 2 Ekonomi dan Pembangunan Provinsi NTB. Yang kami hormati Dewan Pengawas Universitas Gunung Rinjani dan Ketua Yayasan Pendidikan Gunung Rinjani Lombok beserta pengurus. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Gunung Rinjani yang sudah banyak memberikan nasihat kepada kita terkait dengan digital. Yang kami hormati para pimpinan Universitas Gunung Rinjani beserta teman-teman dosen yang sudah dengan semangat memberikan pembelajaran dan melaksanakan tridharma yang dengan baik sehingga teman-teman adik-adik semua ini bisa lulus pada hari yang berbahagia ini. Yang kami hormati para anggota Senat Universitas Gunung Rinjani, para pimpinan pemerintah, militer, polisian, dan juga mitra kerja dari Universitas Gunung Rinjani, para pimpinan perguruan tinggi swasta yang hadir pada kesempatan hari ini, yang kami hormati seluruh sivitas akademika Universitas Gunung Rinjani dan pengurus ikatan alumni Universitas Gunung Rinjani, serta rekan-rekan pers yang meliput acara yang berbahagia ini, dan tak lupa kami ucapkan selamat juga untuk segenap wisudawan serta orang tua dan keluarga yang berbahagia. Pada awal kesempatan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari yang sangat berbahagia ini, kita memperoleh rahmat-Nya untuk dapat berkumpul di Prime Park Hotel Convention yang megah ini. Jadi suatu yang membanggakan, kita bisa menyaksikan wisuda di hotel yang megah ini. Atas nama pribadi dan atas nama Kepala LLDT Wilayah 8, kami mengucapkan selamat kepada wisudawan atas keberhasilannya menyelesaikan studi dengan baik di Universitas Gunung Rinjani. Kepada orang tua, donatur, orang tua asuh, dan keluarga wisudawan, kami turut bersyukur dan berbahagia dan mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal kesuksesan mereka untuk membangun bangsa ini, dan kami berharap seluruh lulusan Universitas Gunung Rinjani tidak ada yang menganggur. Mohon tepuk tangannya. Keberhasilan ini tak lepas dari kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja cermat, dan semangat dari Pak Rektor dan juga jajarannya, sehingga seluruh pemuda-pemudi bangsa ini berhasil menyelesaikan studinya dengan baik dan wisuda pada siang hari ini yang berbahagia ini. Kami juga mengucapkan selamat kepada pengurus Yayasan Pendidikan Gunung Rinjani Lombok atas terselenggaranya acara ini. Lulusan ini merupakan tanggung jawab, bentuk tanggung jawab yang paling utama dari Universitas Gunung Rinjani pada bangsa dan negara Indonesia. Para hadirin yang kami hormati, berdasarkan hasil verifikasi kami bahwa seluruh
wisudawan sebanyak 225 dari 6 prodi ini sudah memiliki penurunan ijazah nasional. Jadi jangan khawatir, jadi data Anda ini semua valid. Ini berkat kerja keras dari tim data atau prediksi dari Universitas Gunung Rinjani di bawah di bawah asuhan dari Pak Ansori. Jadi mohon tangannya untuk beliau. Ini tim kerja kerasnya. Jadi nanti kalau mencari kerja ya tinggal cari saja di sipil, tinggal ketik, semua ada di sana. Jadi jangan khawatir, data Anda ada di PD Dikti. Jadi secara administrasi sudah valid gitu kan. Oke, tadi disampaikan tentang bahwa tema kali ini adalah resesi ekonomi dan literasi digital generasi emas. Resesi ini memang jadi wacana yang ramai diperbincangkan karena tahun 2023 katanya akan ada resesi. Namun kami yakin masyarakat NTB bisa melalui itu semua. Ya kan, tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Eka juga bahwa gempa bumi 2018 silam saja kita bisa bangkit, dan apalagi ditambah dengan pandemi COVID 2019 kita juga bisa bangkit dan bisa melalui itu semua kan gitu. Jadi ini saya yakin NTB bisa melalui itu semua. Dan juga tadi disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di NTB itu lebih baik juga dari Bali. Dan tahun ini saya baca di kuartal ketiga dibandingkan dengan tahun lalu bahwa pertumbuhan ekonominya mencapai 7,1%. Ini artinya memang perekonomian NTB sudah membaik. Tentu apalagi ada fasilitas sirkuit di Sumbawa ada, di Lombok juga ada. Jadi itu suatu kemajuan yang secara internasional sudah diakui seperti itu. Universitas Gunung Rinjani terus menghasilkan inovasi bermanfaat dan solusi tepat guna dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan dinamis perkembangan zaman. Semoga lulusan Universitas Gunung Rinjani menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, unggul, bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, berbasis ilmu teknologi dan budaya. Tadi alumni menyampaikan pantun, saya juga mau berpantun. Jika mendaki ke Gunung Rinjani, kebersihan jalur pendakian harus dijaga. Kami yakin alumni Universitas Gunung Rinjani siap mengisi lapangan kerja dan menciptakan lapangan kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Pembacaan doa oleh Tuan Guru Haji Abdul Latif. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Bapak Ibu hadirin kita baca Fatihah secara khusus kepada Ayahanda Bapak Dr. Haji Muhammad Ali bin Hanan. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan sehat jasmani rohaninya oleh Allah, dipanjangkan umurnya dan diberikan kesempatan untuk senantiasa berbuat yang terbaik bagi masyarakat dan lingkungannya. Ala hazini al-Fatihah. Fatihah kedua, mudah-mudahan kepada sarjana yang pada saat ini diwisuda beserta keluarganya juga diberikan keberkahan, khususnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wassallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in.
والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وشيء مشكور وعمل صالح مقبول وتجارة لن تبور ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat Senat terbuka oleh Ketua Senat Universitas Gunung Rinjani. Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang rapat Senat terbuka Wisuda Sarjana Strata 1 Angkatan ke-23 tahun 2022 Universitas Gunung Rinjani, Rabu 21 Desember 2022 dengan ini dinyatakan ditutup. Senat Universitas Gunung Rinjani meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Acara terakhir penutup dengan berakhirnya rapat Senat terbuka Wisuda Sarjana Strata 1 Universitas Gunung Rinjani Angkatan ke-23 tahun akademik 2022. Marilah kita menutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bukan dosen cinta, Musik jadi musik dulu. orang pintar, Musik jadi musik dulu. Musik dulu. Baik. Musiknya disuruh dulu. Musiknya disuruh dulu. Silakan untuk mulai dari fakultas
Ucapan terima kasih kepada keluarga dan kepada semua dosen. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan segala ilmunya dan pengalaman selama saya berkuliah di Universitas Gunung Rinjani, khususnya Fakultas Hukum. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya, suami, anak, serta sahabat-sahabat saya yang telah mendukung saya baik itu secara material maupun moral. Selanjutnya kepada kedua orang tua saya yang telah mensupport dari masuk, membiayai dan susah senang dalam sampai selesai.